Oke, halo semuanya, ini video pertamaku. Dan dalam beberapa menit ke depan, aku bakalan bahas santai aja mengenai beberapa rekomendasi bukit yang ada di Bima untuk para pendaki yang ya baik itu untuk pemula ataupun yang sudah berpengalaman ya. Kenapa saya sebut saja bukit di sini? Karena ketinggiannya yang cuma mencapai sekitar 1000 mdpl ya. Jadi saya sebut bukit aja. Oke, yang pertama itu ada Maleme. Jadi Bukit Maleme ini terletak di desa Bawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Maleme ini dinamakan Doro Salunga oleh warga asli Donggo sendiri. Disebut Leme itu jika dilihat dari kejauhan ataupun dari dataran rendah itu bentuknya leme atau dalam bahasa Indonesia itu meruncing. Estimasi perjalanan dari tempat parkir ke puncaknya itu kira-kira 4 jaman lah. Dan sepanjang perjalanan ke puncaknya kalian akan menemukan 4 pos dengan trek yang begitu curam, apalagi setelah pos 4. Wah, parah sih itu. Ada tempat di mana beberapa menit sebelum nyampe ke puncaknya itu disediakan tali saking curamnya untuk bisa mendaki. Sehingga dengan treknya yang curam tersebut, mungkin saya tidak sarankan untuk pendaki pemula, atau mungkin Anda merasa fisik Anda kuat ya, it's okay. Apalagi kalau lagi banyak teman kan bakalan seru juga sih. Nah, di pos 4 itu ada sungai kecil gitu, di mana teman-teman di situ bisa ngambil air. Jadi teman-teman bawa tempat air minum gitu dari rumah, lalu bisa diisi di sana untuk persediaan di puncaknya. Dan pemandangan di puncak sangat indah pastinya. Jadi teman-teman bakal ngelihat banyak hal di sini, mulai dari senja yang hilang, mentari pagi yang terbit, pemukiman warga, pemandangan pegunungan yang dihiasi dengan hutan-hutan. Dan aku bakal jamin kalau teman-teman bakalan candu ketika pergi ke tempat ini, karena pada dasarnya gunung itu akan selalu membuat candu. Oke, kemudian yang kedua ada Punce. Punce sendiri ini sudah begitu lumayan terkenal di masyarakat Bibi, jadi mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskannya. Berdasarkan Google Maps, puncak dari Pundunence ini terletak di Desa Toke, Kecamatan Wira, Kabupaten Bima. Sedangkan tempat parkirnya atau tempat untuk memulai pendakian itu berada di Kelurahan Dalamase, Kecamatan Rasana Timur, Kota Bima. Estimasi perjalanan dari tempat parkir ke puncaknya sekitar 6-7 jaman lah, dengan treknya yang banyak landai dan tidak sedikit juga yang curam. Jadi bisa dibilang seimbang lah antara yang landai dan yang curam. Dan pas mau nyampe di puncaknya itu ada yang dinamakan Bukit Penyesalan. Nah, jadi kalau diibaratkan game itu, Bukit Penyesalan ini adalah bos terakhirnya atau bos yang paling kuat. Dan untuk di puncaknya sendiri areanya begitu luas sehingga dapat menampung banyak pendaki dan juga banyak tempat-tempat untuk dijadikan spot foto. Kalau kata anak zaman milenial sekarang sih tempatnya instagramable banget. Oke, kemudian yang ketiga itu ada Pamali. Jadi Bukit Pamali ini terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima. Dan saya rasa bukit ini sangat cocok untuk pendaki pemula ya. Bagaimana tidak, treknya aja tidak sampai 30 menit ya untuk sampai ke tempat perkemahan. Tapi di sana tidak ada tersedia tempat parkir khusus ya. Jadi teman-teman bisa parkir di pinggir jalan sebelum nyampe ke hutannya. Dan di situ aman kok. Jadi kami juga pernah parkir di situ. Tapi kalau teman-teman mau cari aman bisa parkir di rumah warga. Tapi teman-teman harus berjalan lagi sekitar 7-10 menitan lah. Walaupun treknya yang tidak begitu panjang ini, tapi pemandangannya tidak main-main juga. Mungkin teman-teman di sana tidak akan melihat pemandangan pemukiman warga ya, tapi teman-teman lebih banyak melihat pemandangan pegunungan dengan dihiasi hutan-hutan yang rindang. Dan hal yang paling favorit di Pamali ini adalah sumber airnya yang begitu dekat. Jadi di tempat perkemahan itu ada sumber airnya dan teman-teman tidak perlu cari jauh-jauh untuk mendapatkan air seperti di bukit yang lain. Nah, ada sejarah unik juga di balik terbentuknya nama Pamali ini. Jadi pada zaman dahulu, pada hari-hari tertentu seperti Selasa, Kamis, dan Sabtu, warga di Desa Sambori itu pamali untuk keluar rumah. Jadi mereka tetap berada dalam rumah, tidak melakukan aktivitas seperti bertani dan bercocok tanam dan lain sebagainya. Karena pada hari itu pemimpin suku mengadakan tradisi yang bernama Galo, atau dalam bahasa Indonesia artinya perburuan. Dan besoknya setelah hari perburuan itu, mereka biasanya akan melakukan pesta makanan di bukit itu.
Dan sebelum acara pesta makannya dimulai, orang-orang berbondong-bondong untuk membuat ketupat sebagai makanan pendamping hasil buruannya tersebut. Sebenarnya di Bima ini masih banyak tempat yang berpotensi untuk dijadikan tempat pendakian ataupun pariwisata lainnya. Tapi kembali lagi dari kita masing-masing, bagaimana cara kita memanfaatkannya dan menjaganya dengan baik. Oke, cukup sekian bahas santai kita pada kesempatan kali ini ya, walaupun ya begitu singkat. Karena takutnya juga teman-teman bakalan bosan sih kalau panjang-panjang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam